Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Luzatur Rohani, NPM 1901011092 dari kelas C dengan nomor urut atau kode D088. Pada video kali ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan UTS mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Pertanyaan pertama, bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 sudah mulai merambah pada pendidikan formal, tingkat dasar, dan juga tingkat menengah. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 memiliki acuan ataupun garis besar. Yang pertama adalah asesmen kompetisi minimum. Dalam hal ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan juga numerik. Dalam hal literasi, fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya untuk mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi pembelajaran. Kemudian dalam hal numerik ataupun pelajaran sains seperti halnya fisika, kimia, khususnya pada matematika, siswa tidak hanya dituntut untuk menghafal formula ataupun rumus saja, tetapi siswa juga diharapkan mampu menemukan konsep dasarnya sehingga mereka bisa menerapkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Pada konsep survei karakter, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah masing-masing. Lalu yang ketiga adalah perluasan penilaian hasil belajar. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Dengan cara ini, pemikiran tentang siswa yang pintar dan juga siswa yang bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Dan garis besar yang terakhir ataupun yang keempat adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesiapan sumber daya manusia ataupun SDM di Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Lalu, pertanyaan kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Menyusun rancangan perencanaan pembelajaran merupakan langkah awal dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran ditentukan kualitas perencanaan yang dibuat. Suatu hal yang tidak dapat ditawar bahwa RPP wajib dibuat oleh pendidik dengan model pembelajaran yang memiliki komponen dalam penyusunan RPP.
Pendidik menjabarkan dan mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran. RPP yang disusun pendidik memuat hal yang berkaitan langsung dengan aktivitas pembelajaran sebagai upaya pencapaian dan penguasaan kompetensi bagi setiap peserta didik. Menyusun RPP sangat penting karena di dalam RPP tersebut memuat tujuan dari pembelajaran yang mana tidak setiap pokok pembahasan akan memiliki tujuan yang berbeda. Selain itu, RPP juga memuat tentang perencanaan bahan, perencanaan alat peraga, metode pengajaran, dan prosedur-prosedur pembelajaran. Namun, akhir-akhir ini karena meluasnya penyebaran COVID-19, tak terkecuali di Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang juga diikuti dengan peraturan Menteri Pendidikan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran di rumah. Dengan kata lain, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan pendidikan 4.0? Adanya penyesuaian strategi pembelajaran dalam pendidikan 4.0 ini akan menjadikan keterampilan siswa bisa lebih relevan dengan masa depan. Cara atau strategi yang dapat diaplikasikan adalah dengan adanya pembelajaran jarak jauh, di mana siswa bisa mempelajari materi berupa pengetahuan dan teori dengan sarana digital atau jarak jauh. Sementara untuk keterampilan praktek atau jenis apapun yang berhubungan dengan implementasi dilakukan secara tatap muka. Ini merupakan strategi pembelajaran yang fleksibel, namun membutuhkan manajemen waktu yang cukup baik. Pada metode ini, siswa akan dituntut untuk belajar beradaptasi dengan situasi baru yang memungkinkan mereka untuk tetap berkembang di berbagai situasi. Pembelajaran berbasis proyek ataupun masalah menghubungkan siswa dengan masalah yang dihadapi dan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bertitik tolak dari masalah yang diinventarisis dan diakhiri dengan strategi pemecahan masalah tersebut, siswa secara berkesinambungan mempelajari materi ajar dan kompetensi dengan terstruktur. Pada pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah dituangkan dalam produk nyata yang dihasilkan sebagai sebuah karya pembentukan siswa. Burns menjelaskan bahwa proses pembelajaran untuk menyiapkan siswa memiliki kecakapan di abad 21 menuntut kesiapan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Guru memegang peran sentral sebagai fasilitator pembelajaran. Siswa difasilitasi berproses menyesuaikan materi ajar dengan berbagai sumber belajar yang dipersiapkan oleh guru. Kemudian guru bertugas mengawal proses berlangsungnya pembelajaran dalam rangka penugasan kompetensi, meskipun pembelajaran berpusat pada siswa. Pertanyaan keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Meskipun perkembangan pendidikan belum bisa secara optimal mengikuti kecepatan akibat revolusi industri, tetapi salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 adalah melalui peningkatan kualitas guru agar mampu mengajarkan materi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Karena jika tidak dilakukan, maka akan semakin jauh tertinggal oleh perubahan zaman dan ini akan berdampak pada mutu kelulusan.
Seorang pendidik harus bisa memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan. Media sebagai sarana menunjang proses pembelajaran yang akan memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan belajar mengajar. Media pembelajaran Al-Quran Hadis yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 diantaranya adalah WA Group atau Telegram, LMS yang dalam hal ini jenisnya berupa Moodle, Schoology, Edmodo, Kahoot, dan lain sebagainya. Pertanyaan kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Sejak akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 hingga saat ini, dunia mengalami gangguan hebat akibat pandemi COVID-19. Hal ini memaksa seluruh sektor untuk melakukan perubahan secara masif dan cepat. Bahkan, akselerasi yang akurat dan tepat sasaran didorong untuk segera dilakukan oleh semua sektor, baik publik maupun privat. Dalam hal ini, sektor pendidikan tak luput dari keharusan melakukan perubahan. Kebijakan pemerintah dengan menerapkan WFH atau work from home dan online learning bagi sektor pendidikan menjadi langkah yang dianggap paling tepat untuk menangani penyebaran virus ini. Pembelajaran daring di era pandemi menjadikan guru bisa lebih adaptif dalam memberikan pembelajaran secara online karena bersifat fleksibel. Kemudian diskusi dapat tetap berlangsung kapan saja karena pembelajaran daring masih bersifat diskursif. Senada dengan pendapat dari Girardini yang mengatakan bahwa daring memberikan metode pembelajaran yang efektif, seperti berlatih dengan adanya umpan balik terkait, menggabungkan kolaborasi kegiatan dengan belajar mandiri, personalisasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang menggunakan simulasi dan permainan. Menurut saya, penggunaan pembelajaran daring akan sangat efektif jika memenuhi komponen esensial dalam pembelajaran, yaitu diskursif, adaptif, interaktif, dan reflektif dengan elemen-elemen yang akan sangat baik jika diintegrasikan dengan lingkungan pembelajaran, sehingga dapat menjadi pembelajaran daring yang terintegrasi dengan lingkungan atau memenuhi komponen digital learning ecosystem karena dapat mengakomodasi gaya belajar, fleksibilitas, dan pengalaman belajar peserta didik, sehingga dapat memunculkan perasaan positif. Dengan adanya pembelajaran daring ini, peserta didik dapat tetap mengikuti pembelajaran tanpa meninggalkan rumah, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga serta biaya yang dikeluarkan. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.